Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 19 Mei 2025. Ofisi pekan pertama, hari Minggu, Paskah kelima. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan.
Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Mazmur 6. Sekarang hatiku gelisah, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku lemah. Sembuhkanlah aku sebab aku merana. Semangatku patah sama sekali. Masih berapa lamakah ya Tuhanku? Kembalilah ya Tuhan, bebaskanlah aku. Selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Sebab di alam maut tak seorang pun mengenangkan Dikau. Siapakah yang memuji Engkau di seberang kubur? Aku lesu karena merintih-rintih. Setiap malam tangisku membasahi tempat tidurku. Air mataku mencucuri ranjangku. Mataku pudar karena sedih. Hatiku lisu karena pedih kesepian. Enyahlah daripadaku, hai kamu kaum jahat. Sebab Tuhan mendengarkan jerit dan tangisku. Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan meluluskan permohonanku. Biarlah semua musuhku diaibkan dan tersipu-sipu. Biarlah mereka disingkirkan ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Mazmur 9a. Ia akan kembali mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Hendak mewartakan karyamu yang agung. Aku hendak bersuka cita dan bergembira karena Engkau. Hendak memuji namamu ya Allah yang maha tinggi. Bila musuhku terpukul mundur, dijatuhkan oleh murka-Mu. Semoga Engkau membela perkara dan hakku. Tampillah bertindaklah sebagai hakim yang adil. Hadiklah para bangsa, hancurkanlah orang jahat. Hapuskanlah nama mereka untuk selama-lamanya. Biar binasa para musuh, hancur selama-lamanya. Biar dikikis habis-habis dewa mereka. Lenyap dari ingatan manusia. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ia bertakhta untuk menjatuhkan keputusan. Tuhanlah yang menghakimi dunia dengan adil. Mengadili para bangsa dengan jujur. Tuhanlah pelindung bagi orang tertindas. Pelindung pada waktu kesesakan. Semoga semua yang menjunjung tinggi namamu percaya padamu. Sebab Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Aku akan mewartakan pujianmu di ambang kota Sion. Bermazmurlah bagi Tuhan yang merajai Sion. Wartakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa. Sebab ia memperhatikan orang yang berkabung.
Ia menaruh minat kepada ratap tangis mereka. Ia tidak lupa akan jeritan orang yang tertindas. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsara yang ditimpakan musuh kepadaku. Tariklah aku dari ambang maut, agar aku mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion, dan bergembira atas kemenangan-Mu. Biar para bangsa terperosok ke dalam lubang yang mereka gali. Biar kakinya terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Semoga Tuhan termasyur karena keputusannya. Tapi orang jahat biar terpelanting oleh perbuatannya sendiri. Biar orang berdosa terjerumus ke alam maut. Biar musnah semua bangsa yang tidak menghiraukan Allah. Sebab bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya orang yang sengsara terlantar. Bangkitlah ya Tuhan, jangan sampai manusia menjadi sombong. Biarlah para bangsa diadili di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kendalikanlah mereka. Biar mereka mengakui bahwa mereka manusia belaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion. Bacaan dari kitab Wahyu bab 10 ayat 11 sampai 21. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai letnan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu
Raja segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar." Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-308. Aku mengutip apa yang kau tulis. Kegembiraanku dan kedamaianku. Aku tidak akan memiliki kebahagiaan sejati bila aku tidak memiliki damai. Dan apakah damai itu? Damai adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan peperangan. Damai adalah hasil dari kemenangan. Damai menuntut perjuangan terus-menerus. Tanpa perjuangan itu, aku tak akan pernah memiliki damai. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir.
Engkau dipuji, Gereja Kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan, kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan.
Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah pokok sukacita kami, Engkau menyatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami mencintai perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.